Kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu pemaparan materi mengenai kesehatan haji Indonesia tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Pak Haji Syekh Sofyan Khalidi SKM. Beliau ini merupakan petugas haji, petugas kesehatan spesialis di haji dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kami sengaja datangkan langsung di tengah Bapak Ibu Haji sekalian supaya informasinya langsung dari sumbernya yang valid dan akurat insyaallah. Dan beliau juga sudah beberapa kali berangkat ibadah haji mendampingi jemaah haji Kota Bandung, termasuk pernah juga bersama dengan kami Abu Maklis bersama-sama satu kloter satu pesawat tahun berapa sih? 2015. 2015. Tahun 2015 beliau bersama-sama membimbing kesehatan di KPU Maklis. Baik, mungkin langsung saja kami persilakan pada Haji Syekh Sofyan Khalidi untuk menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul bilisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menyiapkan diri menjadi tamu Allah. Izin saya berdiri ya, soalnya senang ibu-ibu kalau lihat bapak-bapak bisa berdiri, itu tandanya sehat, jadi menarik bukan bisa berdiri banyak di dorong-dorong. Bapak Ibu, di kesehatan sebelum lebih lanjut kita refleksi dulu supaya lebih rileks ya, supaya lebih rileks. Sebetulnya untuk sehat itu mudah, dengan rileks dan tidak stres, rasa sehat tandanya juga mudah. Kata Dirjen WHO Fokusnya 2010 bertugas katanya 5M, melek, bareng, maka bisa merem, makan, melompat, melayu, jalan, itu sehat. 5M, yang satu lagi mati, bisa mati sehat. Oke Bapak Ibu, kita refleksi dulu ya sebentar supaya lebih rileks. Bapak Ibu bisa hadap kanan, bisa hadap kanan, gerak, hadap kanan Bapak Ibu. Ketika hadap kanan di hadapan harus ketemu pundak, maka tangannya raih ke pundak yang di depan. Mana sih kesehatan mas sederhana, dia sedikit gigit insya Allah sehat. So berapa yang jauh berapa, kalau terhalang lihat ya nggak usah diri. Udah ketemu pundaknya, sudah. Kalau sudah ketemu pundaknya silakan. Kalau agak jauh rapat, yang nyaman. Kalau sudah ketemu silakan berikan pijitan yang terbaik buat saudara kita yang akan menyiapkan pergi haji. Yang dipijit boleh nawar, kenceng, boleh, kurang kenceng, jin jaket sama ketek, boleh nawar. Ke samping, ke pundak, jelek, naik lagi, ke bawah, pijitannya ke bawah, lagi ke atas. Berikan hujan batu kepala, dipukul-pukul, tangannya kepala dipukul-pukul, tapi nggak pakai emosi ya. Kepala, tangannya hujan batu kepala.
Ke bawah, naik lagi ke atas, sampingnya. Berikan hujan pisau dicincang, tangannya lebar dicincang. Otot-otot yang tegaknya menahan ngantuk, buyar. Oke, itu di bawah telinganya, nah gitu. Oke, ke samping, ke bawah lagi, pijit-pijit lagi. Oke, pijit lagi. Gimana yang dipijitnya nikmat? Alhamdulillah. Saya bilang terima kasih dia pijitnya. Al-jaza ul-ihsan jelas ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Balas yang tadi mijit ya Pak. Balas tadi yang tadi mijit. Balas aksi yang terbaik juga. Balik kanan Pak. Balik kanan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Maka balaslah kebaikan tadi. Berikan pijitan lagi yang terbaik tadi. Raih pundaknya kemudian dipijit. Boleh nawar juga di sini. Tadi kan nawar. Kayaknya Bapak banyak nawar nih, Ibu banyak nawar. Gitu ya, kita manasikan ketika maghrib biasa. Dan ke bawah, naik lagi ke atas, berikan hujan batu, kepal, mukul, tapi ulah kenceng deui. Gak pakai emosi. Oke. Berikan hujan pisau, cincang. Oke. Pijit lagi. Pijit lagi. Gimana caranya yang dipijit? Nah, alhamdulillah, bilang terima kasih dia pijitnya. Oke, udah Pak. Sekarang balik menghadap ke depan. Gimana lu sekarang? Lebih relax ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah haji untuk Islam yang kelima. Dalam Islam itu wajib bagi yang mampu, atau sederhananya gini, syarat sebelum lebih lanjut yang dasar dulu, yang paling dasar, syarat wajib haji itu ada berapa? Paling dasar nih, ada 5. 1, Islam. Non muslim gak kena wajib Pak. Yang kedua, balik. Bayi mau lah dibawa, gak kena wajib. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, berakal. Jadi kalau yang gelo kena wajib gak? Yang pikul kena wajib gak? Tonggoroni haji sholat ge. Yang terakhir adalah yang mampu. Bagi yang mampu ini dalam Islam disebutnya istitoah. Istitoah ini adalah pesak isi pasir, pesak kantongnya, biayanya dalam perjalanan, kemudian fisik kesehatan, pasir ilmunya. Makanya Bapak Ibu berkumpul di sini. Jadi seringkali ya ini mah pelajaran bagi saya gitu ya. Ada jemaah haji selesai sholat, begitu selesai sholat, baru sampai sholat apa ya? Habis sholat fardu, kemudian sholat lagi. Allahu Akbar, dia ngikutin Imam. Begitu Allahu Akbar, dia nunjuk, yang lain enggak. Allahu Akbar, dia nunjuk, tiba-tiba salah. Habis itu nanya, barusan sholat naon?
Jadi di sini perlu ilmu gitu kan, supaya kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Dan hanya satu-satunya ibadah yang diatur oleh negara. Pak, ini aturannya banyak sekali. Bahkan peraturan internasional pun ada di sini. Taklimatul Haji ini adalah peraturan Kementerian Arab Saudi. Kemudian ada IHR International Regulation, IATA adalah internasional penerbangan, ini peraturan penerbangan. Yang terlibatnya juga lintas kementerian, bahkan lintas negara. Jadi banyak sekali mengatur. Terus untuk apa sih diatur? Untuk sholat, syahadat ada undang-undangnya? Gak ada kan ya? Sholat juga diatur gitu kan? Di undang-undang gak ada kan? Ini kan? Zakat ada undang-undang zakat gak? Gak ada ya? Puasa, Ramadan, gak ada. Haji, banyak Pak yang mengatur di dalamnya tentang haji. Artinya perhatian terhadap haji ini serius. Oke. Kesehatan mengatur Bapak Ibu sekalian, tujuannya bukan mau menghalangi Bapak Ibu untuk melakukan ibadah haji atau melaksanakan rukun Islam yang kelima, bukan. Tetapi untuk membantu jemaah haji mencapai istiqoah secara kesehatan. Banyak jemaah haji yang nyampe sana itunya menjadi penghuni rumah sakit setelah hajian dia pulang, padahal sudah ngantri lama. Bahkan pernah ada jemaah haji yang gangguan jiwa Pak, di sini diobatin sehat, rupanya nyampe sana nggak disiplin bikin obat. Jadi pas naik pesawat konslet, udah minta turun Pak, di pesawat itu malu minta turun. Begitu nyampe langsung masuk karantina kan, malu kalau dikeluarin atau dirujuk ke rumah sakit. Ini orang gila dari Indonesia pergi haji gitu kan. Kan pernah juga ada yang gangguan jiwa terjun dari Masjidil Haram, jemaah haji Indonesia. Setelah itu hajian, kloter pertama pulang, diberangkatkan pulang. Nyampe sini baru ingat, saya artinya perlu disiapkan maksudnya di situ kan, supaya pas ingat dia mampu bertahan ingatnya. Karena kalau tidak berakal kan tidak kenal aja. Seperti itu. Ini juga sama Bapak. Yang lainnya itu mah hanya salah satu contoh. Kemudian yang kedua, mengendalikan faktor risiko. Mengendalikan faktor risiko ini misalkan faktor risiko apa? Diabetes, hipertensi, memiliki risiko kan. Nah, diabetes, hipertensinya bisa dikendalikan sehingga Bapak Ibu bisa ibadah. Kan kalau hipertensi kemudian Bapak vertigo, muter, jangankan untuk jalan berdiri aja atau duduk pusing muntah ya. Bagaimana Bapak Ibu mau melaksanakan haji, melakukan tawaf gitu. Seperti itu harus kita kendalikan. Yang ketiganya, bagi yang sehat selama sebelum berangkat, selama perjalanan, dan selama di tanah suci sampai kembali lagi itu tetap sehat. Kemudian yang keempatnya, menjaga terjadi penularan penyakit. Kita tahu punya pengalaman 2020-2021 karena penyakit menular, haji pun tidak ada. Jadi harapan dari kesehatan, Bapak Ibu pergi haji tidak membawa penyakit yang ada di sini ke Arab Saudi, begitu pun dari Arab Saudi ke sini. Jadi oleh-olehnya cukup korma, sajadah, jam, tidak membawa kopi, kemudian dibagikan ke keluarga gitu kan.
Tidak membawa penyakit MERS-CoV dibagikan ke keluarga, kata tanda. Itu kita mencegah itu. Kemudian yang kelimanya, meningkatkan peran serta masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan kegiatan pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu, mengingat mengapa kesehatan itu menjadi sangat penting pada saat berhaji. Pertama, mengantrinya lama. Bapak Ibu sudah ngantri berapa lama? 10 tahun, ada yang 11 tahun ya. Ya berangkat tahun depan baru 11 tahun gitu ya. Kalau berangkatnya tahun depan, kalau sampai sekarang 10. Kira-kira waktu itu usia berapa? 50 misalkan. Berarti berangkat sekarang 60. Bayangin sekarang antrinya sudah 25 tahun Kota Bandung. Ibu bisa buka website Kementerian Agama. Kota Bandung itu nantinya sudah 25 tahun. Kalau daftar sekarang, Bapak Ibu waktu itu bisa usia 40 ya. Kalau 40 sekarang daftar berangkat usia 65. Rata-rata orang daftar pada masa pensiun. Berarti usia 60 baru daftar, berarti berangkat 85. Jadi kondisinya pada saat daftar dengan berangkat sama tidak? Tidak. Ini mempengaruhi kesehatan. Ini penting. Kemudian selama di sana budaya, bahasa dan lain-lainnya berbeda dengan kita. Salah satu hal yang penting contoh, dan ini setiap tahun ada terjadi. Bapak Ibu kalau nyebrang di sini nengok ke kanan, nengok ke kiri. Kanan dulu karena mobil datangnya dari kanan. Kalau di Arab Saudi itu ibu harus nengok ke kiri. Kira-kira kalau tidak latihan akan nengok ke kiri nggak? Nengoknya ke kanan, mobil datang di kiri, ketabrak. Tiap tahun ada Bu kecelakaan. Jadi itu misalkan itu mahal sepele gitu kan. Nah ini juga harus kita pelajari di sana. Oh nyebrangnya di sana harus nengok kiri dulu. Di sini belajar dari sekarang nengok kiri wae datang di kanan. Jadi kita belajar harus nengok kanan, nengok kiri, tapi supaya di sana beradaptasi. Jadi kita harus pelajari di sana. Kemudian cuacanya ekstrim Bu di sana. Kelembaban udaranya rendah. Jadi begitu datang, ada yang pernah umroh? Begitu turun, hidung, mulut itu langsung terasa ya, seperti diperas. Nah itu karena kelembaban udaranya rendah, sehingga yang cairan yang ada di dalam tubuh itu keluar Pak. Lapisan mana yang paling mudah keluar adalah lapisan yang paling tipis. Apa itu? Selaput saluran pernapasan hidung. Makanya begitu turun dari pesawat langsung seperti diperas, sakit gitu. Kering, langsung batuk. Dan itu menyebabkan biasanya Bapak Ibu batuk. Umroh juga suka batuk di sana ya. Nah itu batuknya sebetulnya bukan karena debu-debu amat, tapi karena saluran pernapasan kering, sehingga tubuh menganggap selaput itu seperti kotoran karena tidak seperti biasanya. Maka respon tubuh membatukan, padahal itu kering, nggak bisa dilepas, jadi sakit batuknya. Jadi seperti itu. Kemudian ibadah haji adalah ibadah fisik, tawaf 7 putaran. Kalau lingkaran bawah itu sekitar 500 meter yang di samping Ka'bah. Tapi kalau yang lantai 1 atau lantai berikutnya 2, 3, saya ukur 1 kilo. Saya verifikasi kemarin, ada yang baru kemarin pulang dari umroh. Ukur enggak? Ya saya ukur. Berapa pakai HP? 1 kilo. 7 putaran, berarti 7 kilo. Sa'i, bolak-balik. Sekali perjalanan 500, bolak-balik. Fisik kita sudahkah menyiapkan itu? Jangan-jangan naik
tangga ribu gitu. Seperti itu. Jadi udah berapa tuh? 3,5 kilo, 10 kilo. Itu kan udah kebayang apa yang disiapkan. Kemudian ketika Arafah, Muzdalifah, Mina. Arafah, Muzdalifah. Tahun kemarin jemaah haji kebanyakan di Mina Jadid, Pak. Jemaah haji Indonesia. Yang di Kota Bandung gitu ya. Kebanyakan di kebagian di Mina Jadid. Di Mina Jadid ini ke Jamarat jaraknya 7 kilo, Pak. Bolak-balik 14 kilo. Itu ayah pepohonan, Pak, di sana itu di Mina itu hanya tenda. Langsung panas kayak gitu. Jadi ini harus berstrategi, menyiapkan diri dengan kesehatan supaya bisa menjalankan ibadahnya sesuai dengan syariat Islam. Perjalanannya panjang, pesawat pun 8-10 jam. Madinah ke Mekah atau Mekah Madinah itu perjalanan yang panjang juga, sekitar 500 kilo. Yang pernah imam mungkin ya udah pernah, tapi bisa jadi kalau yang umroh dia naik kereta cepat gitu kan. Tapi kalau jemaah haji biasanya naik bis. Itu perjalanan sekitar 4-5 jam atau 6 jam. Ini memerlukan kesehatan yang fisik yang kuat. Bapak Ibu, yang paling enak biasanya kita belajar dari pengalaman orang lain, bukan dari pengalaman sendiri. Kalau dari pengalaman sendiri, bagaimana kita tidak dicuri oleh orang lain? Kalau pengalaman sendiri berarti kita pernah dicuri gitu kan. Paling enak itu belajar dari orang lain. Saya akan berikan gambaran tahun kemarin supaya kita bisa belajar menyiapkan yang akan kita lakukan. Tahun 2022 itu tidak ada usia yang di atas 65 tahun, betul ya? Ini 2019, 2023 itu 15%-nya di atas 65 tahun. Ini fokusnya. Oh, hurufnya. Gimana caranya? Bisa dibuka? Atau kan materi saya di-share ke grup. Nah, bisa buka di HP. Bisa buka di HP. Seperti itu. Tapi kan kelihatan Pak ya, cuma nggak kebaca. Kelihatan. Alhamdulillah masih bisa melihat, cuma nggak kebaca. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lihat tadi usianya berarti ini 15, ini 30, berarti 35% itu, yang kuning itu 60, berarti 34% jemaah haji yang berangkat itu usianya 60 tahun ke atas. Tahun kemarin itu berarti kondisi jemaah haji kira-kira 60 tahun ke atas seperti apa? Sudah terbayang ya? Jadi sudah kenal lah kira-kira saya usia berapa sama gedenya. Kemudian Bapak Ibu, dari yang tadi saya akan fokus ke 2023. 25%-nya tidak berpenyakit, 75%-nya berpenyakit. Sudah terbayang kondisinya. Kemudian selama di Arab Saudi, jemaah haji itu ada 421.150 berobat di kloter. 421.000, sementara jemaah haji yang berangkatnya hanya 220.000. Berarti rata-rata 2 kali mengakses gitu kan jemaah haji. Diagnosa yang terbanyak adalah infeksi saluran pernapasan akut, atau bisa juga ini disebut infeksi saluran pernapasan atas. Yang kedua hipertensi, yang ketiga mialgia itu pegal-pegal. Gambaran ini
Apa yang kita ambil Bapak Ibu berarti nanti mau pergi disiapkan obatnya obat buat batuk pilek, kemudian hipertensi. Bisa jadi di sana di dia hipertensi, di sana hipertensi karena capek. Saya juga entah mengapa saya 2018 bukan riset ya ini mah. Saya mau tes aja mau tahu satu kloter saya tensi semua. Satu kloter Pak, semua nggak ada saya cari. Ingin tahu di tensi semua. Ternyata 80% lebih tensinya naik. Itu H-2 sebelum Arafah. Karena setiap tahun H-2 Bapak Ibu pergi ke Arafah itu Bapak Ibu tidak boleh pergi kemana-mana. Diharapkan istirahat, menyiapkan diri untuk Arafah. Bis untuk ke masjid itu sudah nggak ada. Kalau Bapak mau ke Masjidil Haram naik taksi bayarnya lumayan mahal, padahal dekat. 100 real paling murah. Itu per orang. Pulang balik 200 real. Maka Bapak Ibu biasanya sama pembimbing, ketua kloter dan orang Arab hotel biasanya disuruh istirahat. Selama istirahat saya tensi. Entah kenapa yang nggak punya hipertensi juga hipertensi, stres mungkin ya. Jadi di atas 80% tensinya itu di atas 140. Ini mah kayak mirip tek divaksin COVID. Dulu saya nggak punya hipertensi, begitu mau disuntik, kenapa di atas 140-nya? Jadi saya harus istirahat dulu gitu. Saya ganti manual, alhamdulillah manual di bawah 140. Rupanya mungkin itu stres. Kemudian Bapak Ibu ini pemeriksaan di kloter. Ini di Arab Saudi itu ada rumah sakit Indonesia. Karena kita nggak boleh mendirikan rumah sakit, disebutnya klinik kesehatan haji Indonesia. Tapi fasilitasnya sama seperti rumah sakit tipe C. Yang berobat yang kebanyakan kenapa pneumonia ya? Pneumonia itu saluran pernapasan bagian bawah paru-paru. Pulmo itu paru-paru yang ngembang kepisnya. Itu radang Pak. Pneumonia. Kemudian PPOK. PPOK itu salurannya, selangnya ke paru-paru yang ngembang itu ada serangnya. Nah itu radang. Ada hambatan, sumbatan, misal asma, batuk atau yang lain itu terhambat. Kemudian saluran pernapasan. Oke lah terbayang ya sama kitanya. Di sana suruh es krim, padang pasir, debu. Kemudian pada tahun 2023 juga sebetulnya COVID masih ada. Sekarang juga COVID masih ada. Cuma masalahnya nggak dites COVID aja. Jadi seolah-olah tidak ada kasus COVID. Tapi kalau dites, wallahu alam, karena hampir semua kasus COVID kalau di ronsen itu gambaran pneumonia. Tapi Pak yang terakhir ini ada 431 demensia. Demensia itu apa? Pikun. Tadi waktu di pembukaan, kira-kira yang wajib pergi haji siapa? Yang berakal. Kalau pikun berakal tidak? Iya. Saya waktu 2015 aja secara magdis ada dari orang Garut satu kloter. Ada yang pikun. Di sini aja udah kabur, untung ketemu. Nyampe sana sama saya dibawa tawaf. Nah, yuk kita tawaf. Itu Ka'bah, yuk kita berdoa melihat Ka'bah. Malah seri. Si Aceh mah ngageurean eta mah di TV karena TV nangis biasa tiap hari Ka'bah. Dibawa turun ke hadap ke TV kata. Jadi kapan kita akan mulai itu kan? Bayangin. Dia pikun. Terus dibawa ke rumah sakit Indonesia. Usia 431. Kira-kira kalau lantai hotel penuh nggak nih? Satu lantai. Gitu kan. Kan kasihan ya, sudah ngantri 10 tahun. Sampai sana pikun. Kewajiban hajinya kira-kira gugur nggak tuh? Begitu nyampe lagi, berarti hajinya wallahu alam gitu ya.
Mau pergi lagi Bapak Ibu itu mau daftarannya harus nunggu 10 tahun. Kalau Bapak nih pergi haji pelunasan, nyampe sana seperti yang tadi, yang konslet dia tidak inget, kemudian nyampe sini inget, mau daftar aja harus nunggu 10 tahun baru bisa daftar. Setelah itu ngantri 25 tahun, 35 tahun. Jadi momen ini haji sekarang Bapak Ibu, kesempatan ini bagaimana benar-benar dimanfaatkan dan dipersiapkan. Kemudian ke rumah sakit sama. Kemudian ini adalah serangan jantung. Biasanya tahun sebelumnya ini nomor 1. Nah ini kembali juga. Kemudian orang rumah sakit sebetulnya komplain, saya dapat cerita dari yang standby di sana, ada petugas yang dia 3 bulan. Orang rumah sakitnya bertanya aneh ke orang Indonesia itu, kenapa ya orang Indonesia kok datang ke rumah sakit itu kondisinya sudah sepsis. Nanti saya keluarkan datanya. Kenapa ya? Gak mau belajar. Nih Pak, 5 penyakit terbanyak demensia nomor 1. Kemudian angka kematian tahun kemarin itu ada insiden tidak? Gak ada ya, tapi tertinggi Pak. Ini 2015 itu ada insiden Mina yang tabrakan itu. Jadi segini, ini melebihi. Kemudian usia yang terbanyak adalah usia 60 tahun. Kemudian yang kedua adalah 70 tahun. Yang ketiga 80. Yang keempat adalah 90. Yang kelima adalah 40. Kira-kira kalau kondisi kesehatan 40 kayak seperti apa gitu? Lebih mudah. Agak aneh ya. Kenapa ini? Usia 40 juga apakah jadi bisa jadi persiapannya yang kurang. Ya, bisa jadi persiapannya yang kurang. Jadi kita harus belajar dan persiapkan agar tidak termasuk yang tadi. Kemudian Bapak Ibu, ini yang wafat. Wafatnya paling banyak adalah di rumah sakit. Kemudian ini di Rumah Sakit Indonesia KKHI, tapi ini ada 161 di Pondokan. Di Pondokan itu di maktab, di hotel Pak, meninggalnya. Rata-rata yang meninggal di Pondokan itu waktu meninggalnya itu adalah antara jam 1 malam sampai jam 5 subuh atau jam 6. Karena pada saat itu Bapak Ibu jemaah haji biasanya pergi ke masjid, temennya tidur, ditinggal, balik dari masjid, ini tuh kok masih tidur, udah sholat belum, dibangunkan, udah meninggal. Itu dari sisi kepedulian jemaah haji kan mabrur. Tujuan kita kan harapannya kita itu mabrur, diterima ya. Mabrur ini sebetulnya ke Allah hubungannya, kemudian juga sesama manusia. Nah kira-kira di sana sudah peduli nggak dengan temennya di sekamar? Kira-kira kurang peduli sehingga teman meninggal pun, kita sakit pun tidak bisa diketahui. Harusnya kita sakit, kita tahu, kemudian kita melapor ke petugas kloter, maka akan mendapatkan pertolongan. Ini yang menjadi bahan diskusi di kesehatan. Kalau ini mah secara syariat, secara ikhtiar maksimal lah, kudratullah gitu ya.
Tapi ikhtiarnya udah maksimal, tetapi begitu yang tengah nggak ada ikhtiar gitu kan. Nah ini yang menjadi bahan diskusi. Bisa jadi yang tadi tengah itu sebetulnya bisa selamat gitu kan, kalau ada ikhtiarnya. Kemudian yang tadi saya cerita, kenapa sih jemaah haji itu datangnya udah sakit, udah parah? Ternyata Bapak Ibu, ini yang nomor satu itu adalah septic shock, penyebab wafatnya. Jadi itu infeksinya itu sudah meluas, sudah sistemik. Jadi orang Arabnya aneh gitu. Ini orang Arab, orang Indonesia kenapa sih datangnya sehingga gak sulit untuk ditolongnya gitu, datang ke ini. Jadi seperti ini yang kita perhatikan di kesehatan. Jadi Bapak Ibu, kalau sakit jangan tunggu parah lah gitu ya. Yuk segera cegah, begitu tahu cegah supaya tidak menjadi parah. Sekarang lagi sehat, cegah supaya tidak menjadi sakit. Kemudian sudah takdir Allah sakit, cegah sakit pun supaya tidak menjadi berat. Kita ikhtiar. Kemudian ini yang meninggal paling banyak adalah pada saat Arafah, Muzdalifah, Mina. Kemudian setelahnya. Tahun kemarin Arafah, Muzdalifah nggak ada insiden juga ya. Nggak terberita bahwa ada badai. Kemudian kalau panas menyengat ada ya. Nah itu sebetulnya harusnya sih kita bisa antisipasi. Kalau panas kan bisa berteduh ya, bisa semprot dengan air begitu. Tapi ini angka kematian ketika Arafah, Muzdalifah ini oke lah, karena yang berangkat adalah jemaah haji tadi 35% di atas 60 tahun. Di sana kegiatannya Bapak Ibu ekstrim, cuacanya, kerumunan orang banyak, melelahkan dan yang lain-lain. Sehingga pas hajian daya tahan tubuh kita tidak mampu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang kenali diri sendiri, sejauh mana kemampuan kita, maka tidak melebihi kemampuan itu. Kenapa? Karena di sini ada yang menjadi diskusi kesehatan. Ini belum hajian, baru nyampe Pak Bu. Sudah banyak juga yang meninggal. Bahkan tahun kemarin baru nyampenya ada, baru nyampe asrama haji kemudian meninggal. Naik pesawat pun belum pergi, baru naik nyari tempat duduk sudah serangan jantung. Ini ikhtiarkan gitu kan, kalau bisa diubah, kenapa nggak bisa kita ubah gitu kan? Kan ini belum haji ya, niat kita mau berhaji. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan anekdot. Ini mah anekdot ya. Memang ada dalil kalau ketika berhaji meninggal itu meninggalnya syahid ya. Betul ya, ada ya syahid, jaminan surga kan kalau syahid. Tapi ini ada anekdot. Kita tahu tadi yang meninggal ratusan, sebetulnya jemaah haji Indonesia yang meninggal itu 834. Kalau ditambah dengan yang haji khusus, nunggu dua atas masih gitu ya. 834. Oke, itu Indonesia saja. Kalau sedunia pergi ke sana yang meninggalnya berapa? Nah, terbayang ya, meninggalnya kira-kira berapa? Kemudian dimakamkannya di mana? Biasanya di dalam satu tempat. Tahun berikutnya ada lagi, kan masih ada tulang belulang, bisa jadi belum habis, digali kena lagi gitu kan. Maka akhirnya tulang belulangnya diambil, dipersiapkan untuk yang akan datang. Kira-kira
itu diambil tulang belulang, kemudian disimpannya di mana? Dibuang kemana? Ke laut. Di Arab, lautnya laut apa? Laut Merah. Yang meninggal di Laut Merah siapa? Umatnya Firaun. Jadi di Mekahnya hanya setahun si tulang belulangnya, selebihnya bersama. Ini mah anekdot. Maksud saya begini, Bapak Ibu, yuk kita luruskan niat dari sekarang. Niatkan mau melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tidak diniatkan ingin meninggal di sana, jadi sudah salah. Jadi Bapak Ibu juga niatnya Allahumma umrotan, lebbaik Allahumma umrotan, lebbaik Allahumma hajan, bukan lebbaik Allahumma maut. Salah itu udah pasti gitu kan. Luruskan niat, luruskan. Maksud saya begini. Melihat dari sana, maka Pak Menteri Agama belajar dari sana juga. Menteri Agama membuat keputusan bahwa istiqomah kesehatan menjadi syarat pelunasan sebelum lunas haji. Jadi jemaah haji itu harus istiqomah dulu sebelum bisa pelunasan. Jadi kalau enggak istiqomah kesehatan belum diperiksa, tidak bisa dilakukan proses pelunasan. Kemudian ini fatwa MUI. Ini pasti ada kontroversi. Jadinya bisa melunasi, tidak bisa melunasi. Betul ya Bu? Bisa berangkat, tidak bisa berangkat. Bagi ini ada fatwa MUI tahun 2018, Bapak Ibu juga bisa browsing. Jadi kalau terhalang oleh uzur, berangkat hajinya itu boleh ditunda. Tundanya bisa tahun depan atau tahun berikutnya, atau juga bisa jadi Bapak Ibu nyampe ke asrama haji, di asrama haji juga tetap terhalang oleh uzur, itu bisa tunda, kloter, pindah. Jadi Bapak Ibu juga harus siap mental, bisa jadi pindah, kloter karena terhalang, karena oleh uzur. Misalkan pelajaran tahun kemarin mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Nyampe ke sana tiba-tiba ada yang anemi, tidak layak terbang, masuk ke rumah sakit, yang lainnya berangkat, dia masuk ke rumah sakit. Ada juga yang dia sehat, tapi ternyata visanya yang nggak keluar, terhalang juga. Jadi seperti begitulah Allah mengatur, menguji, ingin memuliakan hambanya melalui berhaji seperti itu. Kemudian bagaimana kalau ternyata setelah diperiksa jemaah haji itu terhalang oleh uzurnya permanen, tidak bisa berangkat sama sekali. Ini bisa juga dibadal atau dilimpahkan nomor porsi. Jadi negara ternyata mengatur, memfasilitasi. Jadi yang teruzur sama sekali terhalang oleh uzurnya tidak memungkinkan untuk bisa berangkat, itu bisa dialihkan nomor porsinya ke ahli waris. Jadi nanti ahli waris yang berangkat. Jadi Bapak Ibu mewariskan berangkat tanpa harus ngantri lagi ke belakang. Misalkan tahun ini berangkat, ternyata uzur atau misalkan meninggal, nah itu bisa dilimpahkan ke ahli waris. Kemudian Bapak Ibu, ini saya prediksi Maret. Ini prediksi saya ya, saya menghitung kalender ini Ramadan, Maret itu tanggal 11. Tanggal 11 itu mulai Ramadan, mulai keberangkatan itu bulan Mei, tanggal 12. Kami akan vaksinasi di bulan Februari, karena perkiraan pelunasan itu ada di akhir Desember atau awal Februari. Jadi hanya jemaah haji yang sudah melunasi yang akan divaksin meningitis. Jadi tahun kemarin saya punya pengalaman yang sangat berharga. Terlalu pendek karena kebanyakan jemaah haji yang tertunda di 2022
menjadi prioritas di 2023. Vaksin ada untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mempertahankan kesehatan. Saya vaksin duluan. Begitu mau berangkat pelunasan, biaya pelunasannya naik. Jemaah haji tidak siap dengan keuangannya, akhirnya membatalkan, diganti oleh orang lain. Vaksin jatahnya satu orang satu vaksin. Ya mesti disuntikan kumaha narikna ya. Kumaha aja tuh lamun misalkan makan tahu mahnya dicolok kok keluar gitu tahu bikin gitu nya. Bae urutkeun da kumaha darurat gitu dah. Kudu makan tahu gitu. Lamun teu makan tahu teu bisa berangkat. Nah ieu mah disuntikan kumaha ngaluarkeun anak gitu. Ayeuna saya berusaha ikhtiar maksimal. Ini rencana ya, insya Allah mudah-mudahan terlaksana. Jadi berangkat bulan Mei, terakhir keberangkatan bulan Juni tanggal 11, Arafah tanggal 16, hari Ahad, Idul Adha tanggal 17. Dari kalender ini pola musim yang terjadi di Arab Saudi. Tadi di bulan apa Bu? Hajian Juni, artinya di puncak panas. Biasanya penyakit yang sering muncul, kulit bersisik, gatal-gatal, mimisa, bibir pecah-pecah, lorong beuh, infeksi saluran pernapasan, perpecahan antar suku, kemudian pegel-pegel dari otot, dehidrasi, heatstroke itu sengatan panas. Kondisi ini akan diperparah kalau Bapak Ibu di sini sudah punya penyakit jantung, diabetes, hipertensi. Dan di sini Bapak Ibu ceritanya tentang ini, setiap tahun ini ada. Saya sudah pajang terus tapi selalu terjadi. Ini gambar apa Bapak Ibu? Kakinya kenapa? Melepuh. Kenapa itu kaki melepuh? Bapak Ibu, ini kasusnya paling banyak di Madinah. Siang hari sholat duhur ke Masjid Nabawi. Pulangnya sendalnya lupa nyimpen. Kalau enggak dikantongin, tapi tiba-tiba hilang lepas. Pulangnya maksakan. Tadi sengatan panasnya suhu 50. Setengah mateng gitunya katel gitu set jalan sakedeung ge. Waktu jalan mah panas jejeretan kuat begitu nyampe hotel melepuh akhirnya gak ke masjid lagi. Nah ini antisipasi ya, antisipasi. Jadi Bapak Ibu harus kenal dengan teman-temannya, sering peduli, kita nomor teleponnya ketika ke masjid. Kasusnya seperti itu, istirahat saja di masjid, jangan pulang telepon temannya. Nanti kalau ke masjid lagi, bawakan sandal, ketemu dengan saya di sini. Terus Bapak Ibu gimana? Iktikaf saja di Masjid Nabawi, baca Quran. Haus, di sana ada air zam-zam. Cuma pilihannya, rekomendasinya bukan yang cool, tapi yang hijau. Yang sejuk biasa, bukan yang dingin. Biasanya yang dingin karena ada perubahan suhu, sementara tenggorokan kita kering, itu memicu batuk. Tenggorokan kering memicu batuk, akhirnya terus-terusan menjadi batuk. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian persiapan sebelum berangkat, tadi sudah tergambar bagaimana mengakses kesehatan. Pelayanan, kalau Bapak Ibu di Kota Bandung, datanglah ke 80 puskesmas. Kalau perlu dokter spesialis, datang ke rumah sakit yang ada di Kota Bandung dan semuanya menjadi rumah sakit rujukan. Bapak Ibu, di sini ada yang tidak punya BPJS? Punya semua BPJS? Artinya Bapak Ibu
Ketika dirujuk ke rumah sakit, kebanyakan punya BPJS. Ngantri atau tidak? Ngantri. Yang nggak punya BPJS-nya sedikit. Yang nggak ngantri berarti yang nggak punya BPJS. Jadi harus bersabar gitu. Jadi Bapak Ibu kalau rusuh mau cepet, ya harus swasta. Ini mah tips aja. Gitu. Begitu harus bayar mahal, nah keluarkan BPJS. Pakai BPJS deh. Saya besok datang lagi. Sekarang aja yang saya diperiksa bayar gitu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan datang ke puskesmas dengan membawa fotokopi KTP, nomor handphone aktif dan BPIH awal. Ada yang belum ke puskesmas? Diperiksa? Sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Di puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan. Diberikan pengantar laboratorium. Kemudian kalau sakit diobati, kalau perlu dokter spesialis dirujuk. Ketika dirujuk ke rumah sakit, BPJS-nya dibawa, kemudian bawa juga surat rujukan khusus untuk haji dalam bentuk lembaran. Di rumah sakit diobatin sampai stabil, kemudian dibawa balik lagi ke puskesmas, diminta jawaban rujukannya. Terus bagi yang sehat di sini, ini diharapkan yang tadinya sakit berubah jadi sehat, terus dilakukan pembinaan, nanti akan ada vaksinasi di puskesmas tempat pemeriksaan untuk melindungi Bapak Ibu sekalian. Ini jangan lupa ketika dirujuk bawa hasil pemeriksaan laboratorium. Supaya apa? Supaya tidak dicek ulang. Kalau nggak dibawa, dicek ulang, biaya deui jadinya. Ini contoh lembaran rujukan. Ini lembaran jawaban rujukan di rumah sakit. Kemudian Bapak Ibu, pada tanggal 9 November 2023 keluar keputusan Menteri Kesehatan tentang standar teknis pelayanan kesehatan. Berarti bulan kemarin ya, Bapak Ibu datang ke puskesmas sejak kapan? November ya. Nah ini sampai ke kaminya 9 November sampai ke sayanya itu tanggal 23 November. Jadi baru disosialisasikan teknisnya. Artinya bisa jadi Bapak Ibu sudah diperiksa duluan gitu kan. Tidak tapi saya ingin mensosialisasikan yang ini karena ini yang akan diterapkan pada saat Bapak Ibu pelunasan. Isinya tentang penetapan istitoah kesehatan. Alur di sini Bapak Ibu datang ke puskesmas. Kemudian di puskesmas itu dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik, ya, tensi, suhu, nadi, tinggi badan, berat badan, wawancara seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan kognitif. Ada yang sudah diperiksa kognitif? Disuruh buat ikan hanya jam berapa? Ada yang sudah? Ada. Nah, nanti itu semua akan dapat di sana. Kemudian ada lagi pemeriksaan mental, kejiwaan. Jadi kalau hasilnya nggak bagus, pasti dirujuk ke dokter jiwa. Supaya jangan sampai konslet. Bisa jadi di sini mas stresnya nggak tinggi. Begitu nyampe asrama, mulai goyang. Begitu naik pesawat, belum pernah naik pesawat, tapi stres ya. Gitu kan. Nah, akhirnya konslet. Lagi konser, lagi konser nggak ada pendamping, ditanya obat-obatan di mana kan bingung. Jangan ditanya nyimpen obat di mana, ngarang pokok. Akhirnya nggak sembuh dipulang saja, jadi gimana gitu. Jadi seperti ini.
Kemudian nanti ada lagi pemeriksaan aktivitas daily living. Jadi kemampuan Bapak Ibu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Ini semua dalam satu sistem, namanya Siskohakes. Puskesmas hanya bisa menginput daerah sini. Kalau dari sini, misalkan salah satu saja pertanyaan, Ibu, ini ada di mana? Ibu nggak bisa jawab, dicetak tidak bisa menjawab, jemaah haji ini menjadi tidak istiqomah, tidak bisa pelunasan. Jadi kalau ditanya, Ibu sekarang jam berapa? Ternyata nggak tahu jam 9 itu jam sebelah nggak tahu. Ibu namanya siapa? Nggak tahu. Ditanya itu aja nggak bisa ini dari Indonesia. Kemudian itu kemampuan kognitifnya, yang tadi kognitif itu biasanya ditanya. Kemudian ada kemampuan aktivitas kebutuhan sehari-hari. Itu makan bisa sendiri tidak? Nggak bisa, harus disuapin, klep tidak bisa. Suap makan suap. Dia nggak bisa sendiri. Centang situ. Sistemnya gitu sekarang pakainya sistem. Kalau dulu mah pakai petugas yang memilih ini masuk ke kriteria apa. Sekarang nggak bisa milih. Seperti itu. Sekarang seperti itu. Makan, ke toilet, kemudian apa lagi ya, BAB, BAK, mandi, itu paling penting. 4 itu Bapak Ibu tidak bisa memenuhinya, tidak bisa sendiri, tidak bisa pelunasan. Sekarang jangankan untuk pergi pelunasan pun tidak. Kemudian ini puskesmas hanya bisa sampai sini. Selanjutnya adalah ada lagi disiapkan sistem laboratorium. Laboratorium ini yang MCU ini bisa di laboratorium atau rumah sakit. Ini yang ditunjuk. Kenapa harus ditunjuk? Karena kalau tidak dalam pengawasan, hasilnya tidak sesuai, yang dirugikan adalah jemaah haji. Begitu diinput, karena ini dikasih akun juga, kasih username-nya, tempatnya. Jadi kalau ada datangnya ke sana ternyata tidak istiqomah atau tidak memberikan berangkat, dia maksa untuk berangkat. Nah ini bisa ditelusur siapa yang akan bertanggung jawab. Jadi kemarin tuh gitu. Jadi pas yang jadi masalahnya orang itu nggak ada yang mau bertanggung jawab, oh ya saya yang bertanggung jawab, nggak ada. Jadi lempar-lemparan gitu. Sampai dipaksa gitu. Jadi seperti itu. Ini dilakukan pemeriksaan. Nanti saya jelaskan di sini juga ada pemeriksaan. Kalau diinputkan nilainya segitu, itu tidak bisa istiqomah. Nanti ada istiqomah. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, bagi yang hasilnya bagus langsung sehat, ini kalau penyakit menular ini ya. Kalau bukan penyakit menular langsung bisa dinyatakan istiqomah, kemudian bisa pelunasan. Bagi yang ya dites, ini kasus TBC. Di ronsennya itu misalkan Bapak Ibu di dalam ronsenan ketemu gambaran TB. Dari kalau yang gambaran TB, kemudian dites yang tidak ada gambaran TB langsung istiqomah. Yang gambaran TB dites dulu dahaknya. Kalau dahaknya negatif langsung bisa, kemudian kalau positif itu harus diulang 1 bulan. Punya kesempatan 1 bulan. Bagaimana bayangan kalau Bapak Ibu dahaknya? Kalau Bapak Ibu alhamdulillah ya bergabung dengan KBIHU dan yang lain-lain sehingga bisa lebih awal. Bagaimana yang belum tahu? Pas akhir pelunasan dia baru datang, karena di sini
batas terakhirnya itu adalah 7 hari kerja sebelum pelunasan berakhir. Gak bisa pelunasan jadinya. Nah, tidak ada kesempatan untuk mengubah. Jadi kalau tadi kena TBC positif, kita tuh kalau diperiksa dari sekarang punya kesempatan untuk mengubah. Mudah-mudahan pas pelunasan negatif, jadi bisa pelunasan. Kemudian hasil pemeriksaan ini Bapak Ibu bisa dilihat di aplikasi Kemenang, di Haji Bintang seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak mendapatkan dokumen lebaran apa saja dokumen. Kemudian Bapak Ibu siapkan juga baterai 10.000 karena ada pernyataan jemaah haji di sini. Karena bisa jadi pas diperiksa kondisinya sehat atau pas pelunasan sehat, besok lusa sehat tidak, panjang umur atau tidak, kita nggak tahu. Jadi kalau tiba-tiba jadi uzur dan tidak memungkinkan untuk bisa berangkat, Bapak Ibu di sini tidak akan menuntut kepada kami untuk bisa diberangkatkan karena terhalang oleh tadi aturan. Ini siapkan materi. Jadi misalkan Bapak Ibu ini terlihat di sini banyak yang muda, pas berangkat dites di sana hamil. Sementara peraturan penerbangan ketika penerbangan yang lama di atas 4 jam, 5 jam, ini kan 8 jam, penerbangan antara 8 sampai 10 jam, itu bagi yang usia kehamilannya di bawah 14.000, di atas 28.000, itu tidak bisa diterbangkan. Maka nggak bisa terbang. Kalau maksa mau berangkat, silahkan lewat darat. Nah ini kami tidak bisa menutup kami. Jadi tujuannya seperti ini. Jadi udah mulai sadar dari sekarang ini memang mengingat aja mungkin. Jadi karena kita beradministrasi. Ini laboratorium yang diperiksa sama seperti tahun kemarin. Yang membedakan adalah ada HbA1c. HbA1c itu adalah tes gula dalam darah. Jadi apa sih bedanya dengan BDS itu ya, gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah serta 2 jam selain. Kalau HbA1c itu darah yang diikat, gula yang diikat oleh darah dan bisa berubah dalam kurun waktu yang lama. Untuk bisa berubahnya itu 3 bulan. Sementara kalau gula darah yang diperiksa habis makan itu bisa tinggi. Di kopi gula itu bisa tinggi. Ibu puasa bisa turun. Artinya tidak bisa menilai Bapak Ibu diabetes atau tidaknya dengan benar. Kalau ini kan terikat, oh ini tinggi berarti diabetes, benar diabetes. Kalau gula darah itu bisa juga diabetesnya tidak diketahui ini sudah seberapa parah diabetes. Karena Bapak Ibu mau tidak diabetes pasti periksanya periksa gula darah sewaktu ngaku makan padahal belum makan, maka standarnya beda. Jadi seolah-olah normal, nah, jadi petugasnya bisa diketahui. Kalau yang ini enggak. Cuma masalahnya harganya lumayan. Semua udah di tes HbA1c? Sudah? Sudah. Oke. Nanti bagi yang tidak normal, wayanan nanti akan mendapatkan pengulangan. Kenapa? Karena dari tadi pemeriksaan fisika itu masuk ke dalam istitoah. Istitoah ini ada 4, memenuhi syarat istitoah, memenuhi syarat istitoah dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat istitoah sementara, tidak memenuhi syarat istitoah. Yang 2 paling bawah ini tidak bisa proses pelunasan. Apa sih yang istitoah kesehatan? Itu jemaah hajinya mampu melakukan ibadah haji secara
pembantuan alat atau orang, itu yang paling sederhana. Kalau dengan pendampingan, Bapak Ibu bisa melakukan ibadah hajinya dengan bantuan obat, alat atau orang. Misalnya tadi hipertensi, saya bisa normal kalau minum obat. Maka kalau mau pergi haji, obatnya harus dibawa. Ini pendampingnya. Saya punya diabetes, obat diabetesnya harus dibawa karena Bapak Ibu pendampingnya obat. Jadi masuk dengan pendamping. Saya kakinya tidak ada sebelah, saya harus bawa tongkat. Tongkat ini pendamping, harus dibawa, jangan ditinggal. Jadi kalau pendampingnya tidak ada, jadi tidak istiqomah, dan tidak bisa melakukan aktivitas di sana. Seperti itu. Itu gambarannya. Kemudian di sini sama. Kemudian Bapak Ibu, ini yang tidak memenuhi syarat istiqomah sementara. Sementara ini dia punya kesempatan untuk berubah. Bisa jadi bergeser menjadi istiqomah. Ini yang harapan kami ini bisa berubah. Siapakah yang tidak istiqomah sementara? Hemoglobinnya kurang dari 8,5. Tadi laboratoriumnya ada yang HB-nya kurang dari 8,5 atau mendekati 9 begitu. Nah itu harus waspada ya, saya kontrol. Kemudian tadi TBC-nya positif, BTA-nya. Nah ini ada HbA1c lebih dari 8. Kalau 8 masih istiqomah, begitu 8,1, 8,01 ini menjadi istiqomah. Ada yang kemarin HbA1c-nya di atas 8? Ada? Harus cari dokter spesialis yang bagus ya, Pak. Wayahnya siapkan, cek ulang lagi. Saya sedang negosiasi ke laboratorium dinas kesehatan supaya pengadaan dan harganya murah, kemudian bisa dipertanggungjawabkan terstandar. Jangan sampai yang harusnya rendah tak tulis tinggi. Soalnya Bapak Ibu jadi berharap lunasan. Kemudian tensi Ibu, ada yang kemarin di puskesmas tensinya di atas 180, bawaannya di atas 110. Kalau ada tensi kontrol, kita akan pilih yang paling rendah. Minum obatnya disiplin ya. Dan ini program satu-satunya punya yang ada keterlibatan emosi. Program haji di kesehatan. Yang lain nggak ada. Jemaah haji kena TBC, petugasnya tak ikut jadi. Tapi program haji jemaah haji itu berangkat bisa berangkat, petugasnya ikut jadi. Kemarin waktu di rapat orang KMKS dicarikan ke petugas gara-gara ini. Ibu bayangkan, bayangkan itu jemaah haji ngantri 11 tahun hanya gara-gara tensi 180 tidak bisa berlunas dicarikan. Ibu, aduh berangkat saat itu anak ibu, bukan saudara ibu, bukan. Nah ibu aku kemana-mana. Jemaahnya udah datang belum, belum gitu kan. Jadi udah ada keterlibatan emosi. Ini yang bagus. Jadi seringlah kontrol puskesmas, kontrol tensi, apalagi yang tinggi 180 minum obat terus, kontrol terus, lalu nanti pas yang normal orang masuk ke dalam. Tapi itu tentunya poinnya ada di Bapak Ibu sekalian. Kami hanya membantu. Bapak Ibu mau nggak mengubahnya? Terutama HbA1c. HbA1c itu mengubahnya sulit. Bisa diubah kalau Bapak Ibu disiplin. Disiplin dirinya
disiplin minum obatnya sesuai dengan cara ahli, itu bisa cepat. Teman saya ada dokter, kemudian paham tentang ilmu diabetes. Dia kena diabetes, udah 1 tahun nggak biasa bicara darah selapatnya. Udah berobat 1 tahun masih di atas 8. Terus saya tanya, dok sebetulnya bisa nggak tidak seperti dokter nanti? Maksudnya bisa nggak tidak seperti dokter? Perlu lebih dari 1 tahun yang di bawah 8, ini bagi yang di atas 8. Bisa, tapi harus disiplin. Benar-benar disiplin. Jadi bismillah ya. Bismillah. Kita ikhtiar. Gagal ginjal dengan tidak komorbid. Kalau kemarin gagal ginjalnya stadium 4, sekarang menurun kan stadium tilu. Ini saya nyandur kopas dari Kementerian Kesehatan, dari PMK-nya bisa, KMK-nya bisa download. Stadium tilu, begitu petugas klik diagnosa keluar sistem langsung. Stadium tilu biasanya kalau gagal ginjal jemaah itu masih bisa aktivitas, masih seperti orang normal. Dan yang ini juga masih normal, makanya ramai terus siswa sampai sekarang cari buka-buka, janjinya Senin, karena jadi ramai. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan. Berarti kita jalani dulu. Bagi yang bermasalah kita ikhtiarkan sampai batas akhir. Setelah itu kita evaluasi, berikan masukan. Yang penting Bapak Ibu mau mengubah kesehatannya, mau dulu gitu, mau dulu. Serius saya ini berangkatan, saya harus, ini harus diubah. Ini yang hamil. Kemudian ini traktur itu patah tulang tungkai tanpa komplikasi. Kalau dulu itu harus dengan imobilisasi. Jadi kalau patah tulang itu bisa kemana-mana, baru tidak istiqomah sementara. Kalau sekarang hanya patah tulang saja, itu bisa. Ketat banget gitu. Ini dilakukan pengobatan, dievaluasi setelah 1 bulan. Jadi kalau belum 1 bulan tidak bisa dievaluasi karena ada kemungkinan masih tetap sama. Jadi Bapak Ibu, Pak Haji Nuh, jemaah haji kalau ada yang datang lagi, segerakan ke puskesmas kalau ada yang datang lagi. Maksudnya kalau menemukan bermasalah, punya kesempatan ini untuk mengubahnya. Enggak di akhir-akhir, kalau di akhir kesempatan mengubahnya, udah. Kalau keluar daftar, tidak istiqomah, waktunya habis, tidak ada perpanjangan, selesai. Jadi jemaah haji yang tinggal melanjutkan, komplit banyak. Jawabannya ini adalah sudah diputuskan dari Kementerian Kesehatan dan menjadi kebijakan, kita harus dijalankan. Tapi ini adalah ikhtiar. Saya kenapa tadi memperlihatkan itu? Karena aneh kan, ini urusan kesehatan. SK-nya ketuanya kepala kemenang, benar ya? Aneh. Ini kan antisipasi ini. Jadi kalau nggak salah, kalau tadi nggak ada forum pun masuk ke dalam SK. Jadi kita ingin mengubah yang berangkat ke sana itu benar-benar sehat, ibadahnya di sana sesuai dengan syariat Islam, gitu kan. Saya udah ngantri lama, mengeluarkan biaya banyak, pas sampai ke sana jadi penghuni rumah sakit, bahkan tidak bisa melihat Haramain, 2 masjid lihat aja tidak. Begitu nyampe langsung masuk ke rumah sakit, selesai hajian jemaah pulang, ikut pulang. Kan sayang banget kalau seperti itu.
Kalau yang ini sama sekali jemaah hajinya tidak bisa ikut berangkat. Ini rata-rata penyakit permanen. Gagal ginjal stadium 5 dengan cuci darah, ya permanen cuci darah mata yang cager. HIV AIDS stadium 4, skizofren, teracager, kemudian multi drug resistant, parah-parah. Ini biasanya di rumah aja nggak bisa kemana-mana. Naik tangga pun repot. Jalan itu dia nggak sanggup menyampai 200 meter. Ini ada tes juga. Beberapa ini puskesmas itu nanti ditanya juga, mampu nggak jalan naik tangga? Jalan 200 meter. Kalau itu tidak, langsung juga jatuh ke dalam dari situ. Seperti itu. Ini Bapak Ibu yang tadi saya cerita bahwa Bapak Ibu nilainya 0, buang air kecil itu tidak terkontrol, buang air besar sama tidak terkontrol, ke kamar mandi tidak bisa sendiri, kemudian berpindah tempat aja dia tidak bisa, usianya di atas 60 tahun, kalau ini tidak terpenuhi tidak bisa pelunasan. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan berita acara istiqomah, tanda tangan, kemudian saya mengupload berita. Kalau dulu kan di lembaga istiqomah itu diserahkan ke jemaah. Sekarang Bapak Ibu berita acara istiqomah yang seperti ininya nerimanya akan lambat. Kami pastikan jemaah haji bisa pelunasan kalau diupload lalu pecah. Ya Allah berarti saya panggil dulu jemaahnya diajak ngobrol dulu biar apalagi menjelang akhir. Begitu di-upload di situ sama saya share, upload ke sistem kurang dari 1 menit data sudah berpindah sampai dengan siskohat pelunasan bank. Yang susah pertimbangannya sampai keluar ini. Kalau ini udah keluar kan, saya juga sih kalau mau coba gampang ya, apapun yang terjadi, tinggal scan, upload, beres, di pusaka akan muncul. Kan lihatnya di pusaka, tinggal digital, beres ya. Bapak Ibu bisa lihat, oh sehat, sitolah, oh tidak sitolah, nggak sitolah, seperti itu. Jadi ini kami ada SK dari ahli, kita akan ikhtiarkan mengantar Bapak Ibu supaya bisa mencapai istiqomah. Tapi Bapak Ibu juga jemaah haji mau untuk ikhtiar mendapatkan. Jadi jangan sampai petugas menunggu menjadi istiqomah, tapi jemaahnya tidak mau ikhtiar. Karena diabetes makannya tidak disiplin, obatnya nggak diminum, hipertensi sama obatnya nggak diminum teratur, tidak sesuai aturan, kami sulit untuk mengubah. Ini adanya di Bapak Ibu sekalian. Tahun kemarin dapat kartu kesehatan seperti ini. Untuk tahun sekarang, tahun kemarin ada ini Pak, vaksin meningitis, ini vaksin COVID. Ini ditanyain di bandara kedatangan. Dilihat. Tahun sekarang sudah digital. Ini keluar dari Kementerian Agama. Jadi sudah seperti ini. Di-scan pakai sistem muncul. Tentang kesehatan Bapak Ibu, tentang vaksin dan ini muncul di sini semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak lagi banyak kertas dan tidak lagi banyak kartu, karena kartu ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, kami masukkan semuanya ke sini. Kalau kemarin Kementerian Agama mengeluarkan kartu, begitu nyampe orang hotel mengeluarkan kartu, visa juga keluarnya kartu, kesehatan keluarnya kartu, jadi bukan nempel kartu, banyak kartu.
gantungan kartu kartunya banyak sekarang ya. Jadi Bapak Ibu, pertama datang ke puskesmas, yang kedua jaga kebugarannya, latih persiapkan, aklimatisasi. Jadi kita berlatih untuk menyiapkan siap. Orang main bola, latihannya menonton mainnya 45 menit kali 2, Bapak Ibu mainnya itu 40 hari. Jadi latihannya pun harus benar-benar, karena di sana lama. Bapak Ibu mainnya enggak 45 menit gitu. Main bola dari SD latihannya. Kemarin Piala Dunia dari SD latihannya. Bapak Ibu juga ini ibadah hajinya mendunia ini kan sedunia di tempat yang sama. Berapa lama Bapak Ibu menyiapkan latihan? Ini yuk kita lihat. Kemudian pakai masker dan lain-lain. Ini semua bisa dibaca. Vaksin COVID belum dikeluarkan edaran dan meningitis edaran seperti apa. Kami menyiapkan fokus sementara Bapak Ibu bagaimana cara bisa melunasi dulu. Tapi Bapak Ibu kalau disarankan untuk divaksin, siapa tidak apa, divaksin saja supaya menyiapkan diri. Jadi nanti pas berangkat sudah benar-benar sehat. Tapi sementara kebijakan yang belum dikeluarkan karena kami ingin mengevaluasi yang tadi Bapak Ibu jemaah haji, harapannya langsung pula konsentrasi bagi yang belum istiqoah, konsentrasi bagaimana bisa bergeser menjadi istiqoah sehingga bisa bermanfaat. Setelah itu baru kita vaksin. Pak, saya mah yang tetap sehat karena divaksin teh enak, seger, tidak mudah sakit. Mau divaksin dari sekarang. Kalau untuk vaksin flu, meningitis, COVID itu ada, boleh dilakukan. Tapi kalau vaksin meningitis belum bisa. Kenapa? Vaksinnya belum ada. Vaksinnya belum ada. Jadi masih dalam proses pengadaan. Jadi rencananya sekitar Februari. Oke, yang lainnya Bapak Ibu bisa dibaca karena waktu terbatas. Ya, ada waktu tanya jawab? Ada. Mungkin 3 aja ya tanya jawab. Banyak tulisannya. Tapi nanti kalau kira-kira pertanyaannya sama, jangan diulang ya. Mangga Pak, dari paling belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Yang saya mau tanyakan sedikit Pak. Saat ini kita berbahas waktu sampai bulan Februari. Maka setelah Februari kita start untuk berhenti sampai nanti puasa adanya pemilu. Berarti tidak ada pertemuan lagi gitu Pak ya. Dan saya bertanyakan adalah kita pertemuan mungkin setiap Sabtu itu hanya 6-7 hari. Nah kita biasanya apakah ada dari dinas mengacu kepada puskesmas, karena puskesmas dengan KPIH kadang-kadang terbenturan, jadi kita memilih yang mana gitu. Jadi waktunya, jadi kalau misalnya hari ini ada puskesmas hari Sabtu jam sekian gitu, ada KPIH juga penting gitu, kita harus menjaga seperti yang Bapak jabarkan. Apakah ada skema khusus dari dinas itu dari puskesmas mungkin hari tertentu yang kita bisa mengikuti gitu Pak, itu. Jadi ada juga ada puskesmas yang sama sekali belum mengadakan gitu, karena ada beberapa yang belum mengadakan program ini yang perlu kita tahu supaya kita bisa mengikuti di puskesmas kita bisa ikut, di KPIH seperti yang sekarang ini kita juga bisa mengikuti, jadi sama-sama kita mendapatkan ilmu dan kita dapat kesehatan dari puskesmas. Itu pertama. Kedua, masalah vaksin. Vaksin ini saya boleh tahu vaksin apa, karena saya disampaikan ada vaksin yang katanya ada juga pneumonia atau vaksin apa yang kita ada selain itu. Dan saya mau tahu kira-kira ada biaya berapa yang kita harus kerjakan untuk vaksin ini gitu. Dan ini sampai itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama adalah komunikasi baik. Coba dikomunikasikan saja dengan puskesmas. Saya kira puskesmas juga bisa menyesuaikan
Kemudian Bapak ada yang jemaah tinggalnya di Kabupaten Bandung. Cimahi, 2, 3. Cimahi, KBB. Jadi sekarang ini ada surat dari Kementerian Agama, Edaran, dan dari Kesehatan mulai diperiksanya minggu kedua Desember. Sementara kalau Kota Bandung di 1 Oktober sudah mulai. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu misalkan ini yang 2 Kota Bandung datang ke sana belum buka, mereka tunggu perintah. Kalau saya membaca bocoran tadi, saya ingin mendetek lebih awal supaya pas pelunasan jemaah haji bisa kondisinya sehat, lalu datang dadakan sama enak dadakan Bu. Ada pas kesehatan susah mengubahnya, ketika sakit mengubahnya jadi sehat itu tidak mudah seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi nanti dikomunikasikan saja dengan kan kalau udah datang puskesmas nanti bisa dikomunikasikan jadwalnya, dan kemudian juga biasanya nanti akan ada jadwal manasik dari kecamatan juga Pak. Nanti kesehatan juga masuk juga di sana. Seperti itu. Begitu mah dikomunikasikan. Kemudian pertanyaan mengenai vaksin. Vaksin untuk tahun ini sudah ditanyakan ke Kementerian Kesehatan dan lain-lain, belum merespon Pak. Kenapa belum merespon? Mungkin sedang konsentrasi bagaimana jemaah haji dapat tunas lagi. Tetapi kalau kita belajar tahun kemarin dan yang sekarang terjadi pada umroh atau yang terjadi di dunia, COVID sekarang lagi naik. Bapak Ibu bisa tanya di Google dicari beritanya. Kemudian yang kedua, meningitis sudah lagi naik. Jadi sekarang itu penyakit menular lagi pada naik. Jadi vaksin yang direkomendasikan adalah meningitis yang tahun kemarin diwajibkan itu dari Arab Saudi, kemudian COVID itu sekarang juga yang umroh masih tetap wajib. Tapi kalau yang meningitis tidak jadi wajib, tapi yang COVID itu wajib. Kenapa jemaah haji yang umroh seolah-olah tidak seperti tidak seperti diwajibkan karena sudah tadi elektronik itu. Jadi nempel ini ke paspor, jadi begitu masuk, oh ini vaksinnya sudah bagus, jadi nggak ditanyain, jadi seolah-olah kok saya pergi umroh juga nggak ditanyain COVID. Nah haji ditanya-tanya oleh puskesmas seperti itu. Jadi perlu ditingkatkan lagi. Yang kedua, influenza. Jadi yang sangat direkomendasikan oleh Arab Saudi adalah influenza dan pneumonia. Cuma masalahnya influenza dan pneumonia ini tidak ditanggung oleh negara. Jadi Bapak Ibu mengeluarkan biaya sendiri, sehingga Bapak Ibu bisa menjawab kenapa nggak divaksin. Terbuka uangnya soal itu dibayar, jadi kami kan menyampaikannya jadi bahasanya sudah mengakar. Gitu. Divaksin lebih bagus. Ya divaksin nggak ada uangnya, hanya cukup untuk perjalanan haji. Ya kami nggak bisa mewajibkan. Tapi kalau COVID sekarang kami masih bisa memfasilitasi. Meningitis informasinya sudah pasti bisa difasilitasi gratis. Kalaupun bayar itu adalah retribusi. COVID sekarang masih gratis. Seperti Pak. Biayanya kalau datang ke swasta bisa mahal Pak. Karena misalkan rumah sakit pendaftaran aja kalau ini 75. Kalau tipe B apalagi tipe A, kalau daftar aja udah 150. Nah, itu ya. Jadi rentangnya ada di 200, 250. Paling rendah 200 lah kalau pneumonia paling rendah 600. Lumayan. Seperti itu bayar dulu Pak ya.
beberapa tadi November ya Pak ya. Memang kami mencari informasi karena biar kita tadi Pak, tujuannya kita tuh pengen tahu kesehatan kita kekurangannya di mana supaya kita bisa mencapai semangat pada saat kita pada dijemput yang tadi. Kita kan juga nggak tahu di jadwal dijemput di sekolahnya tanggal berapa maksimal kan Pak, apalagi Januari kan sudah mau jadwal pelunasan gitu ya Pak ya. Nah pertanyaannya ya ini tidak semua puskesmas itu di Kota Bandung kan, di Kota Bandung tidak semua puskesmas di Kota Bandung itu punya program yang sama. Kami bertanya, kami ke puskesmas itu juga kemarin kita sempat ketemu dengan tanggung hajinya. Kami hanya menyampaikan hasil dari lab karena kita nggak ada panggilan, katanya ada panggilan dari puskesmas ini dari informasi, tapi ternyata sampai dengan November itu kami tidak ada panggilan sampai November. Kami inisiatif sudah kita pakai siapa kita tes sendiri dan hasilnya kita serahkan ke puskesmas karena kita belum ada pendataan sama sekali belum ada. Nah kita sampaikan tapi kita belum ada pemeriksaan yang Bapak sampaikan tadi yang dari puskesmas itu ada, tapi di beberapa jamaah puskesmasnya sudah melakukan yang tadi mungkin dari Oktober Bapak bilang sudah ada tes jalan atau segala macamnya itu. Kita bukan membandingkan tapi kita bertanya kepada puskesmas yang kita tempat kita, jawabannya memang belum ada arahan atau kepastian dari ini. Padahal waktu ini terus berjalan gitu Pak, jangan sampai ya kita juga sampai saat ini masih berjalan. Tadi yang Pak Kemas sampaikan kan bahwa jadwalnya itu seperti apa sih, jangan sampai kita berbentrok ya, apalagi mereka meminta hari kerja, ya ini ada yang hari Sabtu aja masih ada yang bekerja gitu, sehingga tidak bisa ikut manasi. Nah, ya itu jadi dari dinas itu sudah ada belum jadwal yang memang ke puskesmas itu harus melakukan ini atau pendataan ini mulai ini. Karena kalau misalkan kita dari tes kesehatan kita tadi ada yang kurang Pak, gitu. Kayak contoh HbA1c tahun lalu katanya tidak, tahun ini dipersyaratkan, tapi dari puskesmas sendiri belum ada arahan gitu. Lalu tadi menyampaikan bahwa ada dari SK-nya harus. Nah ini kami itu begitu kita udah ngasih itu belum ada feedback dari puskesmas, belum ada pemeriksaan. Nah tiba-tiba hasil yang benar itu tidak tadi Pak, tidak sesuai dengan parameter yang dipersyaratkan di siswa tadi. Nah itu yang ya kita sudah nunggu, tapi kita kan juga pengen semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kita pun komersial tadi dari Covid 1 bulan, ini tidak sampai 1 bulan Pak, mungkin sampai ke harus pelunasan ya Pak ya. Nah tahun ini kan dibalik bahwa harus kesehatan dulu baru pelunasan. Nah, ya kita walaupun saya masih muda tapi kan kita nggak tahu Pak kesehatan masing-masing, mungkin Bapak yang lebih tepuh mungkin lebih sehat daripada saya yang muda gitu. Jadi ya itu sih Pak, saya mohon ke puskesmasnya ini lagi karena kami bertanya malah sabar Pak, gitu. Bapak tenang saja. Jangan sampai kalau dengan Bapak begini kan saya jadi tambah datang apa? Karena di Bapak itu kita udah nunggu belasan tahun, tapi ya kita sih berdoa mudah-mudahan kita semua sehat Pak. Ya. Makanya kita nggak tahu dari dalam kita ini ada apa. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Caranya nanti saya sampaikan juga. Kemarin untuk HbA1c saya belum bisa menyatakan karena ternyata dalam sistem itu dia minta tempat dan tempatnya harus diusulkan juga. Tanpa diisi tempat itu tidak bisa mengisi. Ada pilihan puskesmas, tapi slot isi itu puskesmasnya dapat Pak. Kami pun dari pusat arahannya belum lengkap, makanya agak menggantung. Jadi mohon maaf Pak, karena ini sampai sekarang sistem juga belum kebuka Pak. Jadi harapan saya tuh pas kebuka, mudah-mudahan nggak kunci seperti sosialisasi Pak. Waktu sosialisasi kunci saya jangan jemaah, saya petugas yang deg-degan gitu. Padahal saya kan bukan jemaah gitu. Jadi saya deg-degan gitu. Mudah-mudahan ada perubahan. Tapi kalau tidak ada perubahan, Bapak Ibu yang penting tidak stres dulu karena dengan
engine yang lainnya untuk bergerak menjadi tensi naik, gula menjadi nggak stabil, apalagi kalau pas stres hobinya makan akan berpengaruh. Jadi apa yang disampaikan betul dan insya Allah kami hari Senin akan rapat di tingkat kabupaten kota Kementerian Agama dan Kesehatan dan bisa diputuskan dengan segera. Bagaimana pertanyaannya kalau bagi yang sudah dilakukan periksa sebelumnya, sementara ternyata laboratoriumnya ditunjuk. Kami membolehkan itu, tetapi ketika hasilnya ada yang harus dikoreksi, misalkan HbA1c-nya sudah diperiksa duluan, ternyata tinggi, pasti akan kita diulang. Gitu. Misalkan hasil sebelumnya 180 tensinya, pasti dipanggil lagi supaya diyakinkan yang bagus, yang memenuhi syarat yang akan kita ikutkan dan proses untuk mendapatkan itu. Jadi seperti itu Pak. Kemudian insya Allah akan saya keluarkan surat edaran menindaklanjuti dari ini Pak, dari PMK ini, KMK ini, peraturan keputusan menteri ini akan diedarkan. Jadi semua sama dan akan disosialisasikan sehingga bacanya kalau datang ke puskesmas juga sama. Jadi kalau jadwal puskesmas memang Kota Bandung, daerah perkotaan Pak, puskesmasnya banyak, sementara jumlah orangnya yang sudah lama kan dari teman-teman, artinya jumlahnya sedikit, pensiun terus banyak, program sama, jadi memang kegiatannya banyak. Jadi kadang ketemu petugas saja harus janjian, tapi nggak apa-apa komunikasi aja. Biasanya puskesmas buat berarti juga, insya Allah kami akan melakukan pertemuan segera supaya sama. Dokumen yang dibawa oleh Bapak adalah KTP dan BPIH. Hasil pemeriksaannya sudah diserahkan ke puskesmas, nanti diperiksa, nanti puskesmas pun akan manggil apa yang harus diulang, yang nggak baik nanti dijelaskan. Seperti itu. Oh, HbA1c-nya tinggi Pak, diulang ya, diulangnya di sini. Kita carikan ulang laboratoriumnya yang rekomendasi terus ke Bapak Ibunya tidak beban biaya tinggi. Tapi untuk kabupaten, yang tadi yang Kabupaten Bandung ya, itu udah cek laboratorium belum? Sudah datang ke puskesmas? Diterima? Rujukan? Diulang? Enggak diulang laboratoriumnya? Nah, ini kemarin diskusinya harus mengulang Pak, nggak terima. Kemudian dilanjutkan saja Pak, dilanjutkan saja ikuti arah lokal karena sebetulnya aturannya sama ini. Yang membedakan adalah kebijakan lokal. Misalkan laboratorium yang ditunjuknya siapa, ya gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan bersama, tapi nanti kita diskusi karena kabupaten menerapkan kebijakan, tapi belum ada edarannya sih. Saya baru dapat selentingan aja. Siapa yang berada di kabupaten diperiksanya di kabupaten Pak, tanpa melihat domisilinya di mana. Betul ya Pak? Infonya seperti itu. Nah, Kota Bandung akan mempelajari itu. Jadi jangan sampai yang berangkatnya di Kota Bandung tidak yang ngurus kan, karena mereka fokus ngurusin jemaahnya akan berangkat di dia. Kami akan membahas. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf pertanyaannya dalam WA saja ya. Ini nomor kontak saya. Nanti saya akan jawab. Kemudian boleh di-share. Karena kebetulan saya ada kegiatan lain. Ini nomor handphone saya. Kalau ini kepala bidang, ini yang tanda tangan berita acara istiqomah. Ini Pak Gerindra, bukan Gerindra ya, kalau Gerindra mah partai. Ini kasih saya. Ini nomor telepon saya. Mohon maaf sekalian, kemarin juga sama Pak, ya pertemuan haji menyampaikan dulu kemarin
menyampaikan ini, pertanyaannya dikasih waktu 1 jam setengah 2 jam kurang, masih penasaran. Jadi diramaikannya dalam WA saja ya. Nanti saya akan jawab kalau ada masalah di puskesmas. Tapi kalau Pak kayak tadi ada masalah di puskesmas nih, konsul ke saya, sampaikan puskesmasnya yang mana agar saya tidak nyampainya di grup, ngomongnya kemana-mana, sementara yang punya masalah satu juga gitu. Nah, nanti fokus ke saya, puskesmas ini begini-begini, nanti saya akan intervensi. Maksudnya akan saya perbaiki tabayun dulu permasalahannya di mana, kita carikan solusi yang terbaik. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kegelapan, kekurangan itu adalah dari saya sendiri pribadi. Kalau ada yang baik, insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Bu? Kapan mengetahui sitoah akan disampaikan lembarannya melalui puskesmas, kemudian juga setelah dijemput ke Siswohakes dan Dinas Kesehatan mengupload hasil berita acara sitoahnya. Ibu bisa lihat, download Haji Pintar atau Pusaka, aplikasi Kementerian Agama. Nanti muncul di sana. Kalau dulu kesehatan punya aplikasi sendiri, sekarang nempel di Kementerian Agama. Begitu Bu ya, nanti komunikasi aja dengan puskesmas karena kami mengeluarkannya juga harus hati-hati. Dan kalau Ibu nanti sudah istiqomah, harapannya tidak euforia single body, tetap jaga kesehatan, jangan sampai udah istiqomah selanjutnya jadi tidak istiqomah gitu kan. Udah pelunasan euforia jadi kecelakaan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali tidak bisa diskusi lebih banyak, harapannya diskusi lebih banyak. Kita lanjut dengan catatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.